Pustaka pada dasarnya digunakan untuk mendefinisikan atau menjelaskan kerangka teori yang ada dalam penelitian kita. Nah, ada beberapa pertanyaan kunci yang biasanya ditanyakan terkait dengan kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan ya. Yang pertama, biasanya kita akan bertanya, adakah menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, biasanya hasil-hasil penelitian dari kajian pustaka bisa juga dimunculkan di latar belakang ya. Bahwasanya berdasarkan penelitian 1, 2, 3 menjadi dasar ya atau menjadi inspirasi. Kemudian kajian pustaka juga biasanya kita akan bertanya, adakah menyajikan teori, konsep, dan bahan penelitian yang pernah dilakukan. Ya, ini pentingnya teman-teman sekalian untuk memahami apa sih tema penelitian saya, kemudian apa fokusnya ya. Nah, tema dan fokus itu digunakan untuk menjadi keyword untuk teman-teman sekalian mencari bahan pustaka ya. Ya, ini salah satu fungsinya untuk teman-teman sekalian. Bahan pustaka atau bahan penelitian terdahulu yang relevan sebenarnya saya ini temanya apa ya? Nah, tema besarnya apa? Apakah misalnya komunikasi komunikasi personal atau misalnya terkait dengan apa? Nah, itu penting untuk teman-teman sekalian mengidentifikasi tema tersebut karena teman-teman sekalian akan menggunakan hal tersebut untuk menjadikan keyword yang mencari bahan pustaka. Kemudian terkait dengan fokus, ya fokus juga ini lebih spesifik daripada tema, juga dapat digunakan ya untuk menjadi panduan agar teman-teman sekalian dapat mencari atau mengumpulkan bahan referensi. Kemudian, adakah distingsi yang jelas penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya? Nah, ini biasanya kita bahasanya diubah ya, apakah bagaimana relevansi ya penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya? Nah, kata-kata relevansi biasanya kita akan uraikan menjadi 3 komponen ya. Apa persamaannya, apa perbedaannya, kemudian di mana titik temunya ya. Sehingga dengan menguraikan setidaknya 3 poin itu, teman-teman sekalian dapat menjelaskan distingsi yang jelas penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya. Boleh Anda menyebutnya secara langsung, boleh juga nanti digabung ya. Anda menyebutkan misalnya contoh narasi ya, Anda misalnya menyebutkan bahwasanya penelitian 1 persamaan perbedaannya seperti ini, penelitian kedua persamaannya perbedaan seperti ini, penelitian ketiga, keempat sampai misalnya ya biasanya kita masih menganut asas minimal 5 ya, 5. Nah, tapi pada dasarnya semakin banyak semakin bagus ya. Dan juga tidak diberi nomor itu malah lebih bagus ya, tapi diklasifikasi berdasarkan tema. Oh, tema yang penelitian terkait dengan ini ada 10 orang yang meneliti terkait dengan. Jadi klasifikasinya bukan berdasarkan penomoran ya, tapi berdasarkan subtema yang ada dalam penelitian tersebut, itu boleh juga. Kemudian setelah itu boleh nanti diakhiri dengan kalimat teman-teman sekalian menyimpulkan apa kekuatan dari judul Anda atau apa distingsi dari penelitian Anda sehingga penelitian Anda dianggap memiliki novelty, memiliki kebaruan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya ya. Novelty itu biasanya dalam 3 aspek, apa aspek empirik, aspek teoritis maupun aspek metodologis ya. Jadi novelty, kebaruan atau biasanya lacuna ya, ruang kosong dalam kerangka keilmuan itulah yang akan Anda isi ya, sehingga itulah yang akan Anda bahasakan di bagian atas. Adakah penyebutan sumbangsi penelitian Anda untuk contribution to knowledge ya, untuk ilmu pengetahuan atau memberi manfaat ya, baik praktis maupun teoritis. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan. Sehingga nanti narasinya terserah saja, yang penting menggambarkan bahwasanya ini loh distingsi atau ini loh penelitian saya setelah membandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain hasilnya seperti ini. Ya, sehingga memang penelitian saya masih layak untuk dilakukan. Nah, biasanya lebih spesifik kita ya ini kalau teman-teman sanggup untuk melakukan ini semua bisa dilakukan, tapi setidaknya ini menjadi kerangka teman-teman sekalian bisa sampai di poin C atau poin
B, tapi untuk yang lebih bagus memang menggunakan sampai poin F ya. Ini kerangka teorinya sebagai penjelasan akademik kita jelaskan. Bentar. Apakah sudah melakukan ya? Yang pertama, A, membuat ringkasan tentang isi yang diuraikan dalam literatur dan penelitian terdahulu ya. Jadi cara yang paling pertama teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman membaca, mengumpulkan artikel. Tadi cara mengumpulkannya seperti apa ya? Tentu teman-teman bisa menggunakan tema dan fokus penelitian untuk mencari pustaka yang relevan. Setelah relevan, kalau misalnya ada 100, teman-teman sekalian pilih yang paling relevan di antara 100 itu yang mana. Jadi kita urutkan mulai dari yang paling relevan dulu ya. Nah, itulah teman-teman sekalian membuat ringkasan apa sih isi dari penelitian ini ya. Kemudian membandingkan atau mengkontraskan temuan peneliti dan penulis terhadap permasalahan yang hendak diteliti ya. Nah, ini yang kedua, setelah Anda membuat ringkasan, baru setelah itu Anda membandingkan atau mengkomparasi dengan hasil ya atau permasalahan penelitian teman-teman sekalian. Kemudian C, teman-teman sekalian, setelah melakukan ini kan aktivitas ini bisa dilakukan banyak kali ya. Ya maksudnya terhadap 100 atau misalnya terhadap 10 penelitian ya, dari 10 penelitian itu baru teman-teman sekalian melakukan pengelompokan ya, sehingga muncullah spesifikasi atau muncullah klarifikasi ya, atau muncullah klasifikasi. Oh ternyata dari penelitian-penelitian ini dapat dikelompokkan misalnya menjadi 4 ya. Kemudian berbagai pendapat yang memiliki kemiripan ya. Jadi pendapat-pendapat yang jadi kita buat semacam kerangka ya. Oh ternyata pustaka 1 atau penelitian 1 itu sebenarnya digabung dengan pustaka nomor 3, nomor 2 digabung dengan nomor 4 ya, sehingga muncullah hanya misalnya 4 klasifikasi ya. Itu yang sebenarnya yang dimaksudkan. Baru setelah itu teman-teman sekalian melakukan kritik dan evaluasi terhadap teori, argumen, metodologi, dan pendekatan yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya ya. Yang para peneliti sebelumnya mungkin ini juga sudah kita sampaikan ya, atau kita kasihkan contoh di metodologi penelitian ya, tapi ini mengulang saja. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian bisa melakukan sintesis ya terhadap berbagai kajian yang saling menguatkan maupun bertentangan ya. Jadi dibaca dulu nanti akan yang ini. Baru setelah itu yang terakhir, teman-teman sekalian, menjelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan literatur dan penelitian terdahulu. Nah, ini sebenarnya berkorelasi langsung ya, atau berkorelasi langsung dengan di bagian abstrak bagian 2 ya, perdebatan akademik. Ya, perdebatan akademik itulah sebenarnya yang diperoleh dari aktivitas ini. Ya, sehingga saya mengatakan untuk anak 1 ini memang sulit, sehingga boleh sampai level C saja teman-teman bisa mengklasifikasi seperti ini. Kenapa? Karena nanti hasilnya di bagian abstrak itu teman-teman akan, kalau yang aslinya itu akan memunculkan ya bahwasanya pendapat saya berkesesuaian dengan pendapat si fulan yang menyatakan bahwasanya dakwah seperti ini. Dan ini bertentangan dengan pendapat, ya itu diperoleh dari mana? Dari aktivitas membandingkan hasil penelitian ini ya, sehingga memang terjadi perdebatan akademik ya. Namanya perdebatan akademik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi ada konsep atau yang diperdebatkan ya. Teman-teman bisa lihat di yang saya sampaikan ini di buku ini ya, di buku panduan. Coba lihat abstrak nomor 2 ya, kalau nggak salah, atau nomor 3 itu meminta perdebatan akademik. Perdebatan akademik sebenarnya yang diminta di posisi ini plus nanti di bagian bab 2 ya. Ya, saya kira untuk kajian pustaka ya kita fokuskan pada kesempatan ini. Inilah nanti ya yang menjadi salah satu item yang kita lihat, sehingga kalau kajian pustaka Anda bagus, penelitian terdahulu Anda relevan, dan sumber-sumbernya memang sumber-sumber otoritatif, ya penelitian Anda sangat-sangat meyakinkan ya.
atau kemungkinan ditolaknya itu sangat-sangat kecil ya, karena memang sumber yang Anda gunakan, kajian pustaka yang Anda gunakan ini memang berbobot ya. Ini menjadi kata kunci, sehingga juga nanti dicek di referensi, apa referensi Anda sudah bagus atau tidak, dan seterusnya ya. Ini menjadi penting. Ya, jadi untuk kajian pustaka, kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah dipahami semua ya terkait dengan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk mereview hasil proposal yang telah dibuat oleh mungkin ada yang ingin berkomentar, silahkan terkait dengan proposal temannya. Dari Bapak langsung aja, Bapak. Cukup dari sini. Cukup, Bapak. Ini siapa? Siti Nur Khalifah. Daftar pustakanya ada berapa, Siti? Ada 27 kalau nggak salah, Pak. 27 ya. Kayak gini. Yuri. Kecil untuk kotak itu. Bacot Alif, kenapa? Banyak kali komentar. Ini muter ya nih. Ya baik, untuk secara umum daftar pustaka ya, referensi yang digunakan untuk Liana dan Siti Nur Khalifah saya kira sudah bagus ya, dan juga sudah mencukupi. Terkait dengan tahun juga saya kira sudah banyak yang terbaru ya, yang tahun 2020, 2021, 5 tahun atau 10 tahun terakhir ya, atau biasanya dikatakan masih fresh ya, daftar pustaka atau sumber literatur yang Anda rujuk dari jurnal itu masih fresh ya, kecuali misalnya buku-buku yang tertentu yang dijadikan sebagai buku induk menggunakan tahun lama nggak ada masalah ya, 20 tahun terakhir, 50 tahun terakhir masih relevan ya. Cuma untuk yang Maria Zulfa ini nanti tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Iya, ini kok tulisannya begini. Ini gimana? Maaf, Pak, terburu-buru itu, Pak. Kan soalnya saya habis ganti judul. Iya, tapi kan ganti judul tidak, kan yang diganti judulnya doang kan? Iya, Pak. Kan keseluruhan. Ya, maksudnya untuk teknis-teknis, misalnya bagaimana sih ini ya dalam kurungnya kalau untuk daftar pustaka dihilangkan ya. Nanti diganti titik, kemudian nama dibalik ya. Kemudian ya itu nanti seperti itu. Ini daftar pustakanya ada berapa? 17 lebih, Pak. 18 kayaknya. Di pedoman mintanya berapa? Iya, Pak, kurang. Iya, nanti ya. Tapi sudah bagus ya kalau Anda sudah paham kalau ini kurang. Iya, Pak. Tapi nanti untuk penulisan disesuaikan ya untuk format. Ya, kalau Anda menggunakan aplikasi reference manager itu lebih bagus ya. Sekali saja Anda mengetik, nanti bisa langsung dijadikan footnote dan dijadikan sebagai daftar pustaka. Tapi kalau Anda mengetik manual juga silahkan. Manager, Pak.
Reference Manager. Reference Manager itu aplikasi untuk membuat pustaka ya, atau membuat daftar referensi, bibliografi atau daftar pustaka atau footnote ya. Boleh footnote, body note, tergantung style yang Anda gunakan. Itu ada di Microsoft Word, ada yang versi online, misalnya Mendeley, Zotero, ada yang versi, banyak sekali versi ya. Tapi kategorinya disebut sebagai reference manager ya, atau tools, alat yang membantu Anda mengklasifikasi referensi Anda ya. Oh, ini referensi seperti ini, supaya lebih memudahkan ya. Dan juga nanti format tulisannya ini yang Tommy Suprapto, ini misalnya fontnya bukan Times New Roman ya. Ya, misalnya ini kelihatan kan, dari jauh juga kelihatan ini fontnya beda, kemudian tidak di ya, biasanya untuk pertama kali memang kita akan lihat daftar pustaka. Kenapa? Karena ini menentukan hasil di dalam ya. Kalau sudah daftar pustakanya kurang bagus, atau misalnya tidak buku-bukunya buku lama, atau misalnya tidak otoritatif ya, atau tidak bagus ya, tidak biasa dijadikan sebagai rujukannya tidak relevan, biasanya otomatis kemungkinan besar ya kita bisa menolak proposal Anda ya. Sehingga kalau referensi Anda berkualitas dan bagus ya bisa dipastikan referensi Anda, tinggal memperbaiki. Kalau misalnya ada perbaikan paling diisi saja, karena secara sumber ya bagaimana mungkin ya, karena logika yang dibangun, bagaimana mungkin Anda menghasilkan karya ilmiah kalau sumber-sumbernya memang berasal dari sumber yang tidak berkualitas ya. Nanti juga hasilnya tidak berkualitas. Walaupun cara Anda mengolahnya, karena bahan bakunya memang dianggap tidak berkualitas, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga di pedoman itu kan selalu diingatkan ya, menggunakan kamus, atau menggunakan ensiklopedia, menggunakan kitab turut sumber-sumber otoritatif. Jadi kalau Anda mengutip hadis, jangan mengutip hadis di sumber kedua ya, tapi langsung ke misalnya Bukhari ya, Imam Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah, Al-Jufi Al-Bukhari, boleh Sahih Muslim ya, kemudian Abu Daud ya, kemudian Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, kemudian boleh menambah ya, misalnya Ad-Darqutni, itu semua dianggap sebagai sumber-sumber otoritatif ya. Jadi sumber Anda menentukan, karena kalau Anda hanya mengutip dari sumber-sumber yang tidak itu, maka ya bisa dipastikan hasil kalau Anda buat kue, bahan bakunya memang sudah tidak bagus ya, tidak berkualitas, sehingga nanti juga hasilnya bisa dipertanyakan ya, sehingga ini menjadi penting. Ini catatan ya untuk semua, dan khusus untuk Maria Zulfa ya. Kalau Anda ya, tapi kalau Anda mengirim nanti revisi seperti ini juga ya diterima ya, tetapi paling nilainya minimum ya, atau bisa-bisa tidak lulus ya. Kemudian terkait dengan judul, judulnya ini sepertinya terlalu panjang ya. Anda bisa baca kembali panduan judul. Bisa ini penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Biasanya kalau kualitatif tidak, bahasanya tidak seperti ini ya. Biasanya kita kalau bahasanya ini menunjukkan sepertinya ke arah kuantitatif. Kenapa? Karena terlalu banyak variabel, dan hubungan variabel itu terlihat di judul. Ya, pola komunikasi antar pribadi untuk anak ini terhadap motivasi belajar pada, nah itu biasanya bahasa-bahasa kuantitatif. Kenapa? Karena ada variabel yang ingin dihubungkan. Biasanya kita disebut variabel dependent atau independent variabel yang akan disebutkan. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif biasanya kita sebut sebagai fokus penelitian, langsung saja ke intinya ya. Misalnya apa sih yang Anda inginkan. Nanti untuk yang lebih detail ini Anda bisa masukkan di pembahasan, di pembatasan, atau bisa dimasukkan di metodologi penelitian ya. Ya misalnya apa sih yang difokuskan kepada motivasi belajarnya ya, kepada. Tapi yang paling penting, karena ini penelitian kualitatif, biasanya memang tidak disebutkan dalam kondisi seperti ini ya. Boleh Anda menggunakan anak judul atau subjudul, tapi kalau menurut saya ini masih terlalu panjang ya. Bisa Anda rekonstruksi kembali supaya lebih sederhana, lebih padat, singkat ya, memenuhi ketentuan. Kemudian kalau Anda ingin subjudul, boleh menyebutkan ya, misalnya
studi perspektif apa ya, kerangka teori apa yang Anda gunakan sehingga bisa langsung muncul di sini. Apa sih ini ya, pola komunikasi ini kan kata majemuk ya. Kalau boleh di bagian depan itu Anda menggunakan kata kerja ya, kata kerja operasional, sehingga ini bisa membantu Anda. Apa sih yang Anda inginkan di sini? Apa ingin implementasinya, perbaikannya, atau misalnya boleh juga kalau misalnya pola komunikasinya. Tapi dari segi konteks penulisan judul ini masih banyak ya. Tapi tenang saja, kalau untuk penelitian kualitatif nanti bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan, tapi memang yang menentukan itu di bagian dalam. Nanti tahunnya disesuaikan ya, sekarang sudah ya, bab 3 sama bab 4-nya belum diisi ya. Iya, justru outline itu yang penting, bab 3 sama bab 4 Bab ya. 3-nya Iya, kenapa? latar belakang doang, Pak, tapi baru sedikit. Iya. Jadi bab 3 itu disebutkan. Kenapa ini penting sebagai outline supaya yang membaca proposal Anda mengetahui alur berpikir apa sih yang Anda inginkan. Nanti di bab 3 Anda akan bahas apa, bab 4 akan Anda membahas apa, plus sub-subbabnya ya, sehingga ketahuan nanti akan Anda bahas seperti ini. Ya, di bab 3 itu kan pada prinsipnya deskripsi objek ya, deskripsi subjek atau deskripsi objek. Ya, berarti yang Anda deskripsikan gambaran umum, kalau Anda meneliti sesuai dengan judul, berarti yang Anda deskripsikan adalah SDIT ini ya, SDIT-nya. SDIT-nya Anda berikan gambaran umum, ini SDIT apa, ya merupakan jenjang SD, kemudian di bawah yayasan apa, kemudian visinya apa, jumlah guru, jumlah siswanya apa, secara umum ya, sebelum masuk lebih detail, jadi namanya saja pengantar. Untuk mengantarkan Anda masuk menjelaskan lebih, karena objek penelitian Anda kan siswa di SD itu ya. Nanti setelah itu baru Anda secara spesifik apa yang Anda teliti di SD itu, inilah yang dimunculkan di hasil penelitian plus subbabnya ya. Nah, subbab di ini diperoleh dari mana? Dari pertanyaan penelitian Anda. Nah, pertanyaan penelitian Anda di bagian ini. Ya, penulisannya juga belum ini ya, tidak sesuai dengan pedoman ya, penulisan ini nanti dilihatlah kembali pedoman ya, kalau tidak mulai dari font ya, nanti ini di tab masuk ya, saya kira yang begitu. Ini juga paragrafnya terlalu panjang ya, ini berapa baris itu isinya paragraf semua, tidak ada subnya. Ya, nanti untuk teknis sama itu sepertinya masih perlu banyak Anda perbaiki ya. Teknik penulisan, kemudian kesesuaian dengan pedoman, ya itu menjadi penting ya. Kemudian untuk isi sepertinya untuk bagian ini Anda memang harus masih ini ya, untuk bagian rumusan masalah, ya sepertinya Anda perlu perbaiki kembali supaya nanti Anda memudahkan untuk membuat sub-subbab ya. Jadi subbab di bab 4 itu dikeluarkan, diambil dari sini. Ya, Anda menginginkan misalnya bagaimana sih pola komunikasi di sana, teorinya pola komunikasi itulah yang Anda breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk mencari pola komunikasi apa sih yang teorinya seperti apa ya, sehingga itulah yang Anda munculkan sebagai kalimat pertanyaan sehingga akan dijawab nanti di bab 4 ya. Yang teknis-teknis seperti ini tolong nanti diperhatikan ya. Untuk subbabnya juga nanti diperhatikan, kalau C jangan lagi ke ini ya, biasanya kalau sudah angka ke huruf ya, huruf nanti ke angka lagi. Ya, jadi pembabannya sepertinya memang Anda harus baca
pedoman lebih detail lagi, karena pedoman sudah mengatur secara spesifik ya untuk Maria Zulfa. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi nanti di pedoman dibaca ulang ya. Ya Bapak. Kalau untuk sekarang masih perbaikan ya, tapi kalau nanti direvisi mau Anda mengumpulkan seperti perbaikan ya, tapi sudah dalam tahap penilaian. Kalau Anda mengumpulkan hanya seperti ini ya, format-format yang harusnya tidak kapital Anda kapitalkan, kemudian itu kalau misalnya Anda dikasih 100 poin, kemudian banyak sekali kesalahan ya, poin Anda bisa habis ya. Satu kesalahan bisa dikurang minus sampai akhirnya mungkin bisa tidak. Tentu sehingga untuk sekarang nggak ada masalah ya, karena masih tahap perbaikan. Tapi kalau Anda nanti revisi, kemudian Anda kumpulkan sebagai tugas UAS, ya kalau Anda menginginkan nilai yang bagus atau ini ya diperbaiki. Tapi kalau misalnya Anda sudah cukup dengan ini, ya mudah-mudahan masih bisa diluluskan ya dengan ketentuan-ketentuan yang belum, tapi nanti dilihat ya. Nah, kemudian yang kedua, analisis framing konflik Ahmadiyah di Sintang pada Tempo dan Republika ya. Ini Ahmadiyah nama jenis atau nama kelompok atau apa? Nama kelompok, Pak. Tulisannya memang seperti itu ya? Iya, seperti itu. Ya. Ini Tempo dan Republika ini apa? Jenis apa? Itu harian, Pak. Enggak, maksudnya Tempo dan Republika ini jenisnya apa? Oh, yang online. Oh, berarti pakai itunya ya, Pak, .co-nya gitu. Enggak, maksudnya kan seperti ini ya. Kalau kita baca, sebenarnya ketentuannya sudah ada ya. Misalnya analisis framing ini kan bahasa Inggris ya. Boleh menggunakan misalnya analisis pembingkaian, sama saja ya. Kemudian analisis framing konflik Ahmadiyah ini kan sebenarnya nama ya, boleh Anda langsung tanda petik karena ini kan nama ya, nama jenis kan, nama kelompok tertentu. Dan ini juga kalau dibaca ini Ahmadiyah itu maksudnya kan bisa dianggap sebagai pengikut Muhammad ya, atau pengikut Ahmad. Enggak, jadi untuk supaya menjadi jelas, apalagi di judul, boleh misalnya konflik, misalnya kelompok Ahmadiyah. Nah itu sudah langsung jelas kalau Anda misalnya menambahkan kata kelompok Ahmadiyah, atau misalnya Anda tanda petik supaya menunjukkan ini nama ya. Sama dengan di Sintang, Sintang ini kan di, kemudian Sintang ini apa ya? Tempat kan ya. Iya, tapi kalau untuk judul biasanya harus spesifik, ini di kecamatan atau kabupaten atau mungkin yang lebih di atasnya, supaya nanti orang kan dibaca banyak orang ya. Kalau kita sih bisa langsung paham ya di Sintang ini apa, tapi untuk ketentuan ilmiah biasa disebutkan di ini ya, konflik kelompok Ahmadiyah di Sintang ya, atau misalnya di Kabupaten Sintang, atau misalnya di provinsi, atau misalnya mau lebih luas nggak ada masalah, supaya nanti bisa ditelusuri. Tapi kalau di Sintang ini nggak tahu ini Sintang desa, kabupaten, provinsi, negara, atau apa ya. Nah kemudian pada ini boleh misalnya pada Tempo ini kan nggak jelas ya, maksudnya ini koran atau media cetak atau artikel atau apa ya. Karena kan Tempo juga banyak jenisnya ya, sehingga boleh misalnya Anda lebih spesifik. Kalau dia panjang, Anda ingin boleh narasi ini Anda pisahkan menjadi ini ya, menjadi apa istilahnya ya, menjadi subjudul ya. Jadi boleh langsung Anda membuat judul konflik atau bisa ya langsung konflik Ahmadiyah. Konfliknya dengan siapa? Dengan ini Pak, Islam masyarakat. Ya, atau misalnya boleh ya masyarakat ya, atau misalnya kalau lebih spesifik bisa misalnya Islam Sunni, atau misalnya masyarakat Islam, atau ini ya. Jadi judul besarnya misalnya konflik kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang ya. Nah ini judul besarnya. Nah baru setelah itu
boleh titik 2 atau dalam kurung analisis framing pada koran Tempo dan apa ya, misalnya koran Tempo dan Republika online. Ya, itu baru jelas ya. Sehingga nanti fokus Anda ke situ karena Tempo ini sekian banyak ya. Kemudian juga pembatasannya ini kan belum terbatas ya, misalnya dari kapan sampai kapan. Untuk lebih detail nanti Anda batasi lagi di pembatasan ya. Di pembatasan ya, misalnya Republika yang terbitan mana, yang online atau offline, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dari terbitan yang jadi nanti Anda sebutkan di metodologi juga bagaimana cara Anda menentukan apa Anda membaca semua atau hanya yang memuat kata Ahmadiyah ya, atau yang memang memuat tema tentang Ahmadiyah 3 tahun terakhir atau misalnya 1 bulan terakhir atau seperti apa ya, sehingga itulah menjadi populasi Anda ya. Nanti dari populasi Anda mensampel atau misalnya bisa langsung ini, karena ini analisis framing. Jadi analisis framing itulah yang dijadikan sebagai kerangka Anda untuk melihat konflik ya, kira-kira begitu bahasanya. Nah, kalau boleh, rumusan masalah nanti dibuat ini pertanyaan besarnya, kemudian diturunkan menjadi pertanyaan kecil ya, supaya lebih spesifik. Sehingga pertanyaan operasional itulah yang menjadi subjudul ya nanti di bab 4. Menjadi sub-sub judul di bab 4 ya, sehingga itulah yang disebut sebagai kesatuan ya, atau kerangka pikirnya utuh. Kemudian tujuan penelitian itu nanti disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Jadi kalau tujuan kan pada dasarnya Anda meneliti itu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah ya. Jadi tujuan disesuaikan saja di jumlah operasional rumusan masalah, langsung di 1 kalimat tanya, 1 kalimat pernyataan. Itu aja bedanya antara tujuan dan permasalahan ya. Jadi kalau di sini bagaimana untuk mengetahui konstruksi ya, berarti untuk menjelaskan ya, karena mengetahui ini levelnya biasa, hanya untuk mengetahui ya, tapi biasanya untuk mengevaluasi atau untuk menganalisis boleh. Manfaat penelitian, manfaat praktis, penelitian terdahulu yang relevan. Oke. Secara umum sudah, cuma yang penting Anda pastikan di bagian itu ya, karena yang paling penting itu di bagian rumusan masalah, karena itulah nanti Anda ke lapangan hanya mencari jawaban dasar masalah itu ya, sehingga sangat penting Anda membuat rumusan masalah pertanyaan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sehingga nanti di bagian itu tidak banyak dibongkar ya. Kalau nanti pengujinya mempertanyakan kok rumusan masalah kemudian hasilnya beda, ya nanti Anda bisa ini ya, karya Anda bisa dibongkar ya kalau seperti itu. Baik, yang terakhir Siti Nur Khalifah. Ya sekarang tahunnya sudah 1443 ya, nanti yang itu diperhatikan. Ini YouTube record Episode
ini nama YouTube atau apanya? Iya. Nama YouTube-nya Rico The Series. Rico The Series itu YouTube tentang apa? Tentara ya atau gimana? Boleh ya sama dengan konsep yang sebelumnya supaya memudahkan, boleh langsung kan sekedar dakwah ya. Anda menggunakan analisis pesan dakwah untuk melihat isi dari konten Rico The Series ya di episode Pagi yang Indah, sehingga boleh misalnya ini animasinya tentang apa? Sama kayak ini Bapak, hampir sama kayak Nisa Rara. Saya Islam ya. Iya. Ya. Saran saya sebenarnya di buku ini ya, di Profesor Ida Rahmi itu sudah menyebutkan ya, nggak tahu nih saya simpan di mana. Di situ sebenarnya dia memberikan analisis juga. Kalau untuk yang ini kan sebenarnya kita ada analisis konten ya. Nah, analisis konten nanti Anda bisa menggunakan yang analisis konten audiovisual ya. Jadi Anda menganalisis bukan hanya teksnya, tapi struktur suaranya, struktur visualisasinya, struktur warna yang ada di dalam, dan juga nanti teksnya digabung secara bersamaan ya. Ya, kalau analisis teks itu kan fokus ke karya yang berupa buku ya. Ini kan berupa animasi ya, ada suara, ada gambar, ada teks juga mungkin ya, ada itu, sehingga boleh nanti misalnya Anda bisa misalnya membuat, boleh analisisnya disimpan di bagian depan, boleh di bagian belakang ya. Maksudnya boleh nanti digabung dengan langsung ke subjeknya atau ke objek ya. Misalnya tema besarnya apa? Misalnya dakwah dalam media sosial. Ini YouTube media sosial atau bukan ya? Iya, Pak. Iya. Masa? YouTube media sosial atau bukan? Saya belum cari tahu lagi, Pak. Iya. Kalau media oke ya, tapi kalau media sosial sepertinya masih kajiannya masih perlu dipertanyakan ya. Media sosial itu seperti Facebook karena menghubungkan ya, namanya sosial, menghubungkan orang secara virtual. Tapi YouTube konsep dasarnya kan hanya video ya, platform untuk memutar video. Tidak ada pertemanan, tidak ada konsep dasar media sosial kan seperti itu ya, menghubungkan orang. Ya bisa tapai akun tapi tidak bisa ini ya unfollow misalnya, meng-add pertemanan dan seterusnya. Tapi oke lah, itu perdebatan lain. Boleh misalnya Anda langsung kasih judul besar misalnya dakwah dalam media YouTube ya. Nah, nanti bisa .2 atau dalam kurung analisis apa yang Anda gunakan ya. Misalnya bisa menggunakan analisis audiovisual terhadap YouTube ini ya, ada animasi Rico The Series episode ini, boleh. Nggak perlu disebutkan YouTube-nya lagi karena sudah disebutkan di depan ya. Jadi orang paham YouTube ini medianya, kemudian jenisnya ini animasi ya, itu perlu disebutkan animasi ya, karena Rico The Series ini kan tipenya animasi ya. Animasi tapi yang dipublish di YouTube kan, maksudnya begitu kan? Iya.
ini ya, nanti Anda bisa menggunakan yang di mana analisisnya sama ya, analisis pesan, tapi dia lebih spesifik ke analisis yang sifatnya audiovisual ya. Nanti film ada juga analisis tersendiri. Ya, saya kira seperti itu ya untuk bagian judul. Nanti untuk bagian isi. Ya tentu nanti kalau misalnya Anda mengganti analisis isi, maka tentu perumusannya akan menyesuaikan ya. Apa sih yang dicari kalau misalnya analisis kualitatif, kuantitatif, analisis pesan, analisis teks, analisis itu ya sebentar nanti coba saya carikan. Karena sudah dibenarkan, nggak tahu di situ disebutkan tentang yang sifatnya misalnya animasi ya supaya lebih spesifik. Ya, saya kira secara umum seperti itu ya. Jadi memang perlu penguatan di perumusan masalah ya. Kenapa? Karena itu menjadi penting. Nanti di bab 4 itu kan menjawab pertanyaan rumusan masalah ya. Jadi supaya nanti di bab 4 Anda bagus. Baik, saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit, silahkan. Kalau tidak ada ya bisa kita langsung akhiri ya. Ya, Pak. Ya. Tadi YouTube itu bukan media sosial ya, Pak? Tapi ini saya baca di Google, ini dia udah termasuk media sosial. Atau jadi seperti ini ya. Konsep itu biasanya kita bagi menjadi berapa term ya. Untuk kasus-kasus yang seperti itu kan tergantung batasan definisi yang digunakan. Contoh misalnya kita mengatakan media massa ya. Media massa, apakah media sosial, media online itu dikategorikan media massa ya? Tentu orang akan berdebat. Kalau kita misalnya masih menganut hukum positivistik di Indonesia, maka kasus-kasus seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai media massa. Kenapa? Karena dia tidak masuk kategori media massa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena dia di dalamnya bentuknya kompleks ya, sangat kompleks di dalam situ, sehingga biasanya kita membagi menjadi beberapa platform saja ya. Ada yang jadi kita fokus ke medianya ya, media memang di konteks itu bisa dikatakan, tapi lebih tepat hanya dikatakan sebagai media saja ya, sebagai media karena nanti implikasinya akan berbeda. Beda kalau misalnya yang jelas-jelas secara spesifik karena sekarang apalagi sekarang konsep big data ya, konsep itu semuanya terhubung ya. Semuanya terhubung, semua aplikasi yang dibuat di zaman sekarang kemudian terkait dengan itu semuanya terhubung. Kalau kita menyebutkan secara spesifik mungkin kurang itu ya, karena bukan konteks sosialnya itu yang akan kita bahas ya, tapi hanya melihat YouTube sebagai media ya, sebagai media penyampai untuk orang-orang dapat menonton itu ya, karena orang dapat menonton itu misalnya tanpa login atau bisa login kemudian juga tidak. Walaupun di sisi yang lain, sehingga untuk kasus-kasus seperti itu memang biasa kita istilahkan new media ya, media baru ya. Untuk new media memang biasanya masih sulit untuk didefinisikan secara itu ya, secara spesifik. Tapi untuk kerangka akademik biasanya untuk menghindari perselisihan yang seperti itu kita sebutkan secara umum saja ya. Kecuali memang Anda fokus membahas terkait dengan media sosialnya, bolehlah ditambahkan kata itu ya. Tapi kalau Anda fokus hanya menjadikan YouTube sebagai media saja, karena nanti implikasi berbeda ya, sehingga saran saya lebih baik menghilangkan kata media, kata sosialnya ya, karena orang sudah paham. Karena juga YouTube bukan sekedar digunakan ya, karena kalau sekarang kan posisinya sudah menggantikan TV, posisinya sudah itu ya, sehingga untuk mendefinisikan kemudian untuk menyesuaikan dengan aturan seperti misalnya konsep YouTube, konsep itu kenapa tidak disebutkan sebagai media massa, karena dia tidak dilingkupi oleh undang-undang penyiaran ya. Kalau kita misalnya baca undang-undang penyiaran,
dia sembarang saja boleh mengupload, tidak siapapun ngeplok boleh, tapi kalau Anda terkait penyiaran itu harus lulus sensor, harus terkait dengan itu ya. Biasanya pembagiannya dilihat dari sudut pandang seperti itu ya. Nah, di dalam YouTube itu kan apa ya istilahnya, orang bisa membuat apa saja ya, sama dengan media-media sosial yang lain. Makanya jenis di dalamnya itu perlu disebutkan bahwasanya yang Anda sebutkan di sini merupakan video atau podcast atau misalnya video film yang ditayangkan yang di YouTube ya. Itu akan berbeda video yang ditayangkan misalnya di Facebook atau video yang ditayangkan di bioskop atau ditayangkan di TV, sehingga lebih ilmiah kalau Anda menyebutkan seperti itu, misalnya dakwah melalui media YouTube ya. Media YouTube, nanti setelah itu analisis animasi ya, jangan lupa kata animasinya, karena animasi itulah yang menentukan genre atau menentukan jenis spesifikasi ya, sehingga kata animasi itu ya tentu akan merujuk ke ada gambar, ada suara, visualisasi, sehingga nanti alat analisisnya harus tepat untuk mengukur animasi tersebut ya, animasi berupa film ya. Nanti temanya terkait dengan nilai-nilai Islam, itulah yang akan Anda bahas diisi ya. Biasanya konsepnya seperti itu. Sehingga kalau ditanya, saya lebih cenderung untuk menghilangkan kata sosialnya ya, karena tidak terlalu relevan dengan konteks Anda supaya menghindari perdebatan. Apalagi kalau judul ya. Nanti kalau ada yang bertanya, Anda ditanya seperti itu agak kewalahan ya, walaupun misalnya mengatakan di Google mengatakan seperti ini, tapi itu memang masih kategori new media ya. New media memang konsepnya masih, konsep new media itu memang menghapuskan sistem-sistem yang lama ya, menghapuskan sistem-sistem yang lama sehingga sulit untuk diklasifikasi. Contoh misalnya Facebook. Di dalam Facebook orang bisa menonton video, orang bisa membaca berita, ya, atau secara umum di internet orang bisa melakukan apa saja ya, bisa transaksi sudah, sehingga untuk pengkategorian pengklasifikasiannya sudah menjadi agak rumit ya, menjadi kompleks, karena di dalamnya juga bisa orang bisa menonton video misalnya Facebook ya, orang bisa sehingga kalau yang dimaksudkan media sosialnya maka biasanya lebih untuk menghubungkan itu ya, menghubungkan kalau jurnal yang terakhir saya baca, sebentar saya sebutkan. Ini diterbitkan tahun ini, sebentar. Masih ada waktu, sebentar saya carikan. Nah ini ya, kalau misalnya teman-teman sekalian melihat di referensi, berapa referensi terkait dengan pembagian, maka biasanya media sosial atau media itu dibagi menjadi berapa tipe ya. Kalau misalnya kita merujuk ke kerangka teori, ada yang disebut sebagai social networking sites. Nah itulah masuk Facebook, Google. Kemudian ada yang kolaboratif media, itulah wiki. Kemudian ada blog atau mikroblog. Kemudian ada konten komunitas. Nah inilah masuk YouTube, Picasa. Kemudian ada virtual game. Ada yang misalnya virtual social world. Jadi ada pengklasifikasian seperti itu ya, untuk mengkategorikan. Tapi untuk menghindari pengklasifikasian yang tidak sesuai dengan kerangka teori, karena Anda tidak dalam fokus menjelaskan itu, maka lebih aman hanya menyebutkan media YouTube saja. Itu sudah istilahnya sudah menyelamatkan Anda dari berbagai perselisihan ya atau perdebatan akademik, karena memang Anda tidak fokus menjelaskan ini YouTube statusnya sebagai media sosial atau bukan kan, karena Anda hanya melihat YouTube sebagai media yang digunakan konten kreator untuk memasukkan konten, kemudian Anda akan fokus melihat di konten yang ada di YouTube itu, bukan ke YouTube-nya kan. Jadi sebenarnya fokus Anda, kata-kata YouTube itu bisa dihapuskan karena fokus Anda di animasi ya. Karena animasi itu juga mungkin bukan cuma diupload di YouTube ya, diupload juga di film, maksudnya disiarkan atau tidak, atau di website resminya si ini diupload juga ya.
Jadi Anda sebenarnya boleh mengaksesnya di mana saja, tidak harus di YouTube ya. Maka kata-kata YouTube di bagian depan itu ya bisa menjadi perdebatan kalau misalnya Anda menginginkan konsepnya seperti apa. Kalau Anda fokus ke animasinya, maka tidak perlu menyebutkan YouTube. Kenapa? Karena animasinya bisa ditonton melalui YouTube, bisa ditonton melalui kalau analisis konten kan nggak peduli ya. Jadi nggak peduli mau Anda menonton di bioskop, mau Anda menonton di YouTube, mau Anda menonton secara ilegal ya, mau Anda berbayar, mau Anda menonton seperti itu nggak itu tidak jadi persoalan. Yang penting yang kita analisis itu adalah konten analisisnya ya, isi animasinya ya. Beda kalau misalnya Anda fokus untuk menjelaskan di YouTube-nya ya, bagaimana sih komentar yang ada di YouTube, bagaimana viewersnya, bagaimana dengan media yang lain, maka itu tentu akan studi kasusnya akan berbeda ya. Karena studi kasusnya kan Anda di animasi ya. Misalnya animasi ya, atau film. Sama misalnya kalau Anda menyebutkan film, maka media yang memutarkan film itu beragam kan. Film bisa ditonton juga di YouTube ya. Bisa juga di bioskop, bisa juga di TV. Tapi ala kulli hal itu hanya media yang untuk menonton filmnya. Tapi yang diteliti bukan media yang memutarkan filmnya, tapi konten filmnya ya. Iya, jadi jadi misalnya ya, Anda berlangganan dengan Facebooknya misalnya si Rico The Series, di situ mungkin juga film animasinya juga diupload di Facebooknya ya. Contoh misalnya ya. Iya, jadi sangat kompleks terkait dengan itu. Saya kira itu jawaban saya. Jadi memang perdebatan akademik ya terkait dengan media sosial masuk media massa atau bukan, karena kompleksitasnya seperti itu ya, tergantung penggunaan sebenarnya. Ini sudah lewat 1 menit, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita akhiri ya, naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.